Halo Gadgetiers, Mi 11 Lite ntar lagi bakal keluar resmi di Indonesia. Sayangnya gue nggak bisa kasih tahu dulu. Yang keluar resmi itu versi 4G atau 5G. Tapi yang pasti yang di tangan gue sekarang adalah Mi 11 Lite versi 5G yang gue dapat dari toko temen gue, Gondry Store di Tokopedia. Link udah gue taruh di deskripsi. Kalau dilihat dari spek sebenarnya Mi 11 Lite 5G ini menarik banget. Bukan cuman gara-gara soal 5G-nya, which yang sebenarnya masih belum jelas juga kan di Indonesia bakal gimana. Tapi yang gue tertarik justru chipsetnya, Snapdragon 780 yang biasanya kan ya seri 7 itu lebih lebih battery friendly, terus juga kemampuannya juga sudah mumpuni, terutama yang versi seri 7 tinggi ini. Tapi kalau kalian datang ke K2G dan kalian nyari reviewer yang kerjaannya bacain spek, kalian salah tujuan. Kita mau lihat user experience-nya dari Mi 11 Lite 5G ini gimana. Kalau soal spek bisa lihat nanti di grafis dan deskripsi di bawah. Bahasa desain Mi 11 Lite 5G ini bener-bener mirip sama Mi 11. Cocok dibilang versi Lite-nya Mi 11 karena memang lebih tipis dan lebih ringan, 159 gram. Yang bikin khas banget Mi 11 series adalah desain modul kamera two-tone glass dengan shape yang rounded square. Unit gue tuh warna putih, finishingnya matte, kayak susu jadinya. Keren juga. Kalau yang versi Indo tuh putihnya kebiruan, ini enggak. Yang gue suka dari finishing begini, salah satunya adalah nggak gampang kotor, kena cap-cap jari. Material bodi belakangnya tuh kaca, sementara layar menggunakan Gorilla Glass 6. Bodi belakangnya tuh nggak rounded ya, bener-bener flat. Semakin menambah kesan tipis tadi. Walaupun begitu secara ergonomis, kalau curve di pinggir-pinggirnya sebenarnya bisa bikin lebih nyaman dipegang. Framenya plastik, finishingnya glossy, ngebulet, dan nggak flat. Lumayan nih, membantu grip. Jadi nggak tajam-tajam amat, kebayang nggak? Kalau belakangnya bener-bener flat, frame flat juga. Wah, bakal nggak enak banget dipegang. Kalau kita balik ke depan, kelihatan bezel sekitar screen masih sedikit tebal. Tapi kerennya, lumayan balance di semua sisinya. Mantap, berasa bukan handphone murah dari tampak depan. Secara desain, jelas layarnya nggak se-curve Mi 11 yang punya harga lebih mahal. Tapi looks-nya udah kekinian dengan punch hole camera yang lumayan kecil, nggak terlalu ngeganggu ketika menikmati konten. Ngomong-ngomong soal konten, enak banget nih nonton atau dengerin musik di sini secara speakernya udah stereo. Yang pertama di atas layar ngadep ke depan ada satu lagi di bawah ngadep ke bawah juga. Dua-duanya sama kencengnya, balance, tapi ya kualitasnya jujur biasa aja, menang kenceng doang. Kalau kita flip ke atas, bisa dilihat IR blaster masih dipertahankan di sini. Fitur yang setidaknya buat gue sangat berguna. Putar ke bawah ada port USB-C, speaker tadi yang gue bilang, dan SIM tray yang hybrid. Harus pilih antara dual SIM atau satu SIM plus SD card. Kerennya, ini handphone udah IP53. Gue seneng banget ya, fitur ini udah semakin menjadi standar di hampir semua lini smartphone Xiaomi akhir-akhir ini. By the way, walaupun handphone Xiaomi udah banyak yang IP53, gue belum pernah nyobain smartphone Xiaomi akhir-akhir ini sambil hujan-hujanan. Drop komen dong di bawah kalau ada yang udah pernah coba dan share experience lo. Hampir lupa nih, most underrated feature di smartphone, vibration motor. Vibration motornya tuh empuk, enak banget. Sebagai perbandingan mirip nih sama Poco F3 kira-kira. Singkat aja soal display, walaupun secara kasat mata gue kualitas displaynya nggak beda jauh lah ya sama Redmi Note 10 Pro yang udah pernah kita review secara detail. Link ada di kanan atas by the way. Experience-nya sehari-hari enak-enak aja. Dipakai menikmati konten, sosmed, gaming, fine-fine aja. Layarnya terang bisa sampai 800 nits kalau di bawah matahari. Enak nih buat yang luar biasa. Biasa di luar. Security levelnya udah L1, gue pakai nonton konten Netflix mampu menampilkan Full HD HDR10.
Ada sedikit tips nih dari gue. By default, secara warna memang nggak sepanci AMOLED high-end. Sehingga kalau kurang bisa coba atur sendiri di advanced setting di display. Kalau gue pilih yang widest possible color dan naikin kontras sedikit. Jos, berasa nih AMOLED-nya. Kalau kalian kecewa lihat spek layarnya nggak 120 Hz, menurut gue nggak usah lebay. 90 Hz tuh menurut gue adalah sweet spot, alias spot yang paling tepat untuk high refresh rate display buat penggunaan sehari-hari. Sama 120 Hz di UI itu nggak terlalu berasa beda, sementara lebih hemat juga baterainya. Yang penting sebetulnya jeroannya cukup untuk bikin stabil di sekitaran 90 fps. Jadi overall experience-nya ya smooth. Ngapain sok-sokan 120 Hz tapi nggak bisa jalan di 120 fps secara stabil. Layarnya punya touch sampling rate 240 Hz. Terbukti nih, gak cuma di spec sheet doang. Dipakai scoping pas main game first person, mirip pelan-pelan gitu, enak dan responsif. Ketika tapping secara cepat juga no delay. Mantap. Masuk ke performance dan jeroan nih. Ini pertama kalinya gue nyobain Snapdragon 780G. Jadi lumayan excited nih dan penasaran. Secara speed sedikit di atas 855 sebenarnya, 1112 dengan 860. Bedanya ini 5 nm. Udah 5G, improve GPU juga, dan banyak hal lainnya. Secara cooling pun udah bagus, wildlife stress test dapat hasil nyaris sempurna soal stabilitas. Kita langsung aja ya cek experience-nya gimana. Genshin Impact, rata kanan, suhu sekitar 45 derajat. Dipakai main, FPS-nya di sekitaran 35-40 FPS, which sebenarnya ya udah lumayan banget buat ukuran handphone mid-range. Di luar game barbar kayak Genshin, gaming di sini tuh stabil banget, udah cukup buat ngelahap game normal kayak PUBG, ML, LOL Wild Rift, dan lain-lain. Main PUBG settingannya bisa smooth ekstrim sampai dengan HDR Ultra, stabil juga performance-nya. Di penggunaan sehari-hari apalagi, smooth banget, mau dipakai ngapain aja. Tadi tuh nyobain kamera belakangnya, itu walaupun di 4K 30 fps, bagus ya, stabil. Terus dynamic range-nya juga dapat balance. Nah ini buat kamera selfie, maksimalnya sih bisa di 1080p 60 fps. Cuman yang gue cobain ini 1080p 30 fps karena kalau di 30 fps dia stabil. Yang 60 tadi gue coba nggak stabil. Di pencahayaan yang bagus, hasil foto dari kamera utama cukup oke. Warna mendekati natural dengan saturasi yang sedikit lebih gonjreng dari asli. Dynamic range nggak mengecewakan, dan soal detail cukup tajam walaupun kadang kurang konsisten dan menunjukkan sedikit jejak processing. Kamera ultra wide-nya sih selama nggak di pixel peep oke-oke aja, sosmed ready lah. Tapi kalau diperhatiin lebih detail ya mulai kelihatan banyak kekurangan seperti overall ketajaman yang kurang, makin ke pinggir juga makin hilang lagi detailnya, dan banyak lagi masalah teknis hardware dan processing lainnya. Masuk ke indoor lighting, selama masih moto objek diem sih fine-fine aja ya, tapi kalau udah moto aktivitas bergerak bubar hasilnya. Selama objek still, masuk ke lighting indoor langsung aja, nyalain night mode, nggak perlu nyoba-nyoba auto. Foto selfie-nya selama pencahayaan bagus pun gue masih suka, walaupun cukup noisy dan dynamic range kurang. Yang gue suka banget justru portrait mode dari kamera belakang nih. Detail di objek utama justru asik processingnya. Separasi antara objek dan background pun cukup rapi. Kalau ada satu problem yang paling ganggu menurut gue adalah seringnya kamera miss focus ketika moto kondisi backlight. Susah banget dapetnya. Soal software nih, ya jelas MIUI 12.5. In general lebih smooth dari pengalaman gue di MIUI 12. Walaupun ya gue masih bisa menemukan bug di sana sini. Ini MIUI banget lah pokoknya. Smooth tadi ya jelas ada andil dari SoC kencang. Jadi makin berasa mantap aja experience-nya. Di UI itu cukup bisa ya nge-push 90 fps secara stabil. Hasilnya jadinya minim stutter.
Mi 11 Lite punya baterai 4250 mAh, which udah cukup gede padahal bodinya setipis ini. Pemakaian normal ala gue sih kira-kira bisa dapet 6 jam screen on time dengan pemakaian yang cukup berat dan screen 90Hz. Kalaupun habis, support fast charger 33 watt yang udah menjadi standar handphone Xiaomi di tahun ini. Mi 11 Lite 5G. Lagi-lagi gue belum bisa bilang yang keluar resmi nanti launching di Indonesia versi 4G atau 5G. Tapi kalaupun bukan yang 5G ini, gue berharap banget Xiaomi Indonesia bakalan masukin Mi 11 Lite 5G ini karena basically overall offeringnya tuh menarik banget. Ini tuh gue bisa bilang bahwa ini truly versi Lite dari Xiaomi Mi 11 karena perbedaannya nggak terlalu jomplang menurut gue. Bahkan di beberapa hal gue prefer versi yang Lite ini justru. Sekian aja user experience gue tentang Mi 11 Lite 5G ini. Kalau kalian tertarik untuk icip-icip Mi 11 Lite 5G ini, boleh kunjungi lapaknya Gondry Store di Tokopedia. Itu toko temen gue tuh. Link udah gue taruh di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di subscribe channelnya dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.